Gantian Heeh. kalau mau bicara. Atau gantian kalau Ada mau yang bicara. lagi Makanya hmm, penandanya bisa itu, bisa angkat tangan atau bisa bisa macam-macam ya. kayak gitu, Yang penting bisa saling macam-macam berbagi. kayak gitu. Kayak Ya. gitu, Yang penting bisa saling macam-macam berbagi. kayak gitu. Itu jauh lebih humanis, lebih Oke. humanis daripada memotong ekspresi anak, memotong Uh, kreativitas anak gitu ya. Kayak Nah, gitu. ketika misalnya sebuah kesepakatan itu sudah misalnya, oh ya, oke kita bikin kesepakatan ya, karena kita kan belajarnya kan di rumah nih sekarang gitu. Hmm. Nah, apakah itu juga akan langsung diikuti oleh anak nih besoknya? Atau Hmm. besok agak-agak gimana nih perlakuannya ketika misalnya peraturan udah dibuat, ternyata besok ya tetap aja ada yang misalnya waktunya ketuker-tuker atau asik main sampai lupa belajar atau harus disuruh-suruh dulu atau gimana. Nah, itu Iya, gimana menyikapinya gitu. iya, Maksudnya kan iya. kadang-kadang, aduh kan udah dibikin nih kesepakatannya, kok nggak Betul, diikuti betul. ya gitu. Itu gimana caranya supaya orang tua tuh tetap bisa ya cooling down, sabar, dan anak-anak tuh nggak merasa tertekan gitu. Karena harus Iya, ikut betul. nih aturan yang sudah Mm, mm, dibuat mm, bersama itu gimana, Mas? mm, mm. Iya, ini kembali lagi sebenarnya ke bagian planning ya, bagian perencanaannya tadi sebenarnya. Jadi gini, eh, sedapat mungkin ini kalau ngomong tips atau ngomong prinsip dasarnya, eh, kalau mau mengkomunikasikan sebuah cara main atau aturan kepada anak, apa yang boleh dan yang tidak boleh, itu diharapkan sesimpel mungkin. Apalagi anak-anak di tahapan operasional konkret misalnya di usia 11 ke bawah gitu ya. Hmm. Itu sedapat mungkin jangan panjang-panjang, jangan banyak penjelasan. Kalau banyak penjelasan gini, efek psikologisnya penjelasan yang panjang itu begini. Tidak hanya pada anak yang mungkin kesulitan menangkap inti pesannya. Misal, Mhm. Bu ya kamu tuh jangan begini, kamu kan ada orang tua yang dalam tanda kutip bawel gitu ya mungkin ya. Jadi ngomongnya bawahnya, kamu tuh boleh, kamu tadi kan waktunya belajar, kamu bla 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 Oh, gitu kan. Menangkap inti pesannya aja anak kesulitan. Gitu. Dan ada mhm. efek psikologis yang lain buat si orang tua itu sendiri. Semakin panjang dia berbicara, misalnya tentang pelanggarannya si anak tentang apa, semakin panjang dia ngomel, semakin dramatis intensitas emosinya. Iya kan karena Iya. dia resonan ya. Dia mengucapkan sesuatu didengarkan sendiri, mengucapkan sesuatu. Nah, itu kan sifat apa? Alamiahnya bahasa manusia ya, namanya umpan balik penuh. Jadi kalau kita ngomong kita dengar sendiri, kita ngomong sendiri. Yang namanya hati kalau kita ngomong sesuatu yang panas terus kita dengarkan sendiri kan tambah Heeh, intensitasnya tambah tinggi ya. Nah, makanya heeh. disarankan secara prinsip maupun tips ya, secara prinsip maupun tips, jangan menggunakan satu aturan itu yang terlampau panjang buat anak. Kalaupun itu mengandung sesuatu yang panjang, itu harus shrinking. Jadi dari awal itu di kesepakatan awalnya itu Mhm. harus dibuatkan simplifikasinya, apa penyederhanaannya. Misalnya begini, uh, apa kayak tanda tadi itu. Mungkin tanda saatnya belajar atau saatnya seru-seruan atau bunyi bel itu buat kita mungkin kalau tanpa kesepakatan apapun bel yo bel aja atau bel itu cuma panggilan, bel cuma ngasih tahu tuh bahwa sekarang mau belajar, mungkin artinya simpel itu. Tapi kalau dari awal kita sepakati bahwa misalnya kita sudah ngasih tahu kalau ini nanti waktumu tepat atau sebelumnya kamu sudah siap, maka konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu tidak siap, maka akan terjadi seperti ini. Maka dari itu nanti biar kamu lebih siap sebelumnya, Bapak akan membunyikan bel. Maka bel sudah berarti berbeda. Jadi bel tidak hanya manggil, tapi bel berhubungan dengan konsekuensi positif dan negatif atas ketidaktepatan kita merespon bel itu. Jadi di Oh, awal sesuatu yang sifatnya penjelasan panjang itu harus dirupakan sesuatu yang lebih simpel, dibungkus, ada penandanya gitu loh. Nah, bungkusnya mhm. itu bisa bel, bisa waktunya belajar, jam berapa sekarang nak? Itu Oke. bungkus. Tapi selama ini bungkus-bungkus seperti ini kan belum dimanfaatkan untuk mengemas banyak isi di dalamnya. Nggak Kalau dari kepikiran awal kali, disepakati, Mas. eh? Nggak kepikiran. Kadang langsung aja dibunyi tetet gitu. Iya, Ternyata nggak ada apa-apa. langkah yang Jadi gini, praktis ya. Harus ada eh, kode gitu mungkin ya untuk anak-anak ya supaya mereka lebih mudah itu untuk favorit paham. banget. Ini waktunya Mm-mm. apa? Ini waktunya apa gitu. Oke. Betul. Kayak gini aja loh, Meh.
ini analogi yang mungkin memudahkan juga teman-teman untuk memahami atau jadi punya insight ya. Oh iya ya penting gitu ya. Misalnya kita ngajarin anak kecil banget yang belum mandiri atau belum bisa lah, bukan belum mandiri, belum bisa menggunakan baju, mengancingkan baju gitu ya. Atau mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus yang kemudian memakai baju itu sulit. Misalnya memasukkan kancing itu sulit ya. Kalau kita misalnya dengan mengatakan bahwa pakai baju, anak itu bisa langsung memakai, kita tidak perlu pusing. Tapi kalau kita pakai baju, kemudian anak bingung, toleh, bajunya dipegangin. Gitu. Nah, itu kan berarti butuh penanda. Nah, penandanya itu tidak cukup, mungkin barangkali saja kalau kita cukup bisa masukkan lengannya, oke, berarti bisa anaknya, berarti levelnya bisa, masukkan lengan. Terus kancingkan sekarang, itu berarti bisa. Tapi ada anak-anak tertentu yang tidak bisa begitukan loh. Kancingkan, bingung, toleh, mungkin bingung, mana kancing? Atau kalaupun tahu kancing itu, dia tahu apa itu kancing, dia pegang kancingnya tapi dia diem. Kenapa? Karena masukkan itu kayak apa ya? Kayak gitu. Nah, masukkan kancing itu kayak apa? Makanya untuk anak-anak tertentu atau mungkin anak dengan umuran yang operasional konkret ke bawah tadi kan sebagian besar kita kadang sulit justru menghandle anak-anak yang masih kecil ini ya. Kalau yang sudah besar malah bisa disuruh ngomong adiknya gitu. Dampingi adikmu belajar gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, untuk anak-anak yang kecil begini kan kalau analogi kancing tadi tidak cukup hanya mengatakan kancingkan. Tapi ketika dia berhasil memegang kancingnya, maka kita boleh saja memegang jarinya sampai dia bisa mengancingkan. Oke, satu kancing berhasil. Tapi berikutnya belum tentu kita bantu lagi dengan memegang kancingnya. Tapi kita tepuk kancing bawah. Kita tepuk kancing bawah. Tepukan itu menandai bahwa dia harus melakukan hal yang sama terhadap benda yang ada di bawahnya. Nah, itu behavioris banget kan. Nah, itu penanda-penandanya dan bungkus-bungkus seperti itu harus disadari sama orang tua bahwa hal yang simpel, bungkus yang simpel itu isinya bisa sangat kompleks gitu loh. Bisa sangat kompleks isinya gitu. Selain itu juga mungkin orang tua juga harus sadar tentang karakter anaknya juga ya, Mas. Maksudnya tipikal anaknya masing-masing beda-beda. Pendekatan misalnya maksudnya cara orang tua mengajak anak untuk belajar atau untuk melakukan sesuatu di rumah itu kan pendekatannya beda-beda ya, harus seperti apa gitu. Apa nih yang harus diperhatikan sama orang tua, Mas, untuk bisa lebih tahu nih karakter anaknya seperti apa aja? Kalau yang pertama gini ya, kita diuntungkan dengan biasanya cara belajar anak itu sedikit lebih general, tidak terspesialisasi kayak orang dewasa ya. Semakin beranjak dewasa, semakin orang itu punya kecenderungan dengan salah satu preferensi atau salah satu cara belajar tertentu. Misalnya yang kuat visual semakin kuat, yang kuat auditorik semakin kuat, yang kuat dengan pendengaran itu ya, yang kuat dengan melakukan, dengan taktil, menyentuh semakin kuat gitu. Tapi kalau anak-anak kan sedapat mungkin stimulasinya bervariasi ya, atau mungkin bahkan bisa multisensorik ya. Jadi media yang kita berikan itu seharusnya bisa menstimulasi telinga, mata, tubuhnya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk anak-anak kita diuntungkan dengan yang seperti itu, sehingga tidak perlu banyak benar-benar strict mengenali anak ini preferensinya apa. Meskipun beberapa anak itu punya kematangan style, artinya lebih dulu stylenya itu terbentuk ya. Ya kita bisa kenali anak-anak itu biasanya lebih mudah belajar dengan media atau dengan cara apa. Ada begini, ini sebenarnya saya punya 4 pertanyaan bantuan. Ini biasanya untuk mengenali bakat sama minat sebenarnya. Tapi ini juga bisa diterapkan atau ditransformasikan untuk mengenali preferensi ya, atau style belajarnya kayak apa. Misalnya gini, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, coba, jadi kita mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali ketika anak belajar itu, jadi kita ingat semua peristiwa-peristiwa ketika anak belajar dan kemudian kita tanyakan diri kita dengan 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama itu begini, kapan ketika anak belajar dia itu hampir dijamin pasti berhasil? Jadi saat belajar apa dia mesti berhasil menyelesaikannya. Kayak gitu ya, itu kita identifikasi. Nah, ketika kita tahu saat belajar apa, kita identifikasi lingkungannya. Saat itu kayak apa situasinya? Adakah orang yang membantu? Kalau ada orang yang membantu, siapa orangnya? Seperti apa bantunya? Itu diidentifikasi. Jadi gini ya, orang tua itu nggak selalu melulu berpikir bahwa harus ada psikotes formal gitu ya. Enggak, sebenarnya orang tua itu punya sense untuk mengenali anaknya gitu loh. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya, kapan saat anak belajar
Dan pada waktu belajar itu dia seolah-olah tidak butuh energi banyak, seolah gampang gitu loh. Kalau tadi kan berhasil gitu ya, kalau sekarang dia melakukannya dengan sewantai aja udah bisa gitu loh. Nah itu yang kedua, kita ingat kapan saat dia belajar dengan cara seperti itu, kita identifikasi. Kalau istilahnya kemarin sempat saya diundang jadi narasumber itu, saya bagikan jadi person in person. Jadi kalau ngomong person, adakah orang yang dilibatkan, seperti apa orangnya, bagaimana cara dia berinteraksi sama anaknya saat itu gitu ya, saat belajarnya bagus itu gitu ya. Terus yang in person, lingkungannya seperti apa, situasinya seperti apa, media yang dipakai apa gitu ya. Itu yang non orang maksudnya. Jadi ada faktor orang dan faktor non orang gitu. Nah itu bisa diidentifikasi. Nah itu 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, nah, 2 pertanyaan ini sebenarnya biasanya berkaitan sama kemampuan apa yang paling kuat. Kalau kita ngomong tentang intelijensi, biasanya bolehlah kita saut-sautkan dengan, kita sangkutkan sama model Gartner ya, multiple intelligence. Mungkin barangkali. Misalnya kita mengidentifikasi anak pada waktu itu berhasil atau banyak berhasilnya ketika dia mendengarkan musik, atau anak pada waktu itu gampang belajarnya saat dia sambil bergerak, kayak gitu. Itu kan mengenali preferensi juga mengenali kemampuan atau potensinya kan. Ini di 2 pertanyaan pertama itu sama kayak ketika kita ngomong tentang intelijensinya Gartner di 2 ini. Jadi ya, apakah musik membantu, apakah ngobrol sama orang membantu, apakah ketika dia sendiri dan berkontemplasi gitu ya, merenung, itu yang membantu dia itu, atau justru yang membantu dia itu dengan kata-kata, atau yang membantu dia dengan mendengarkan ceramah gitu ya, mendengarkan orang ngomong gitu ya. Nah itu butuh diidentifikasi. 2 hal tadi berkaitan sama kemampuan. 2 hal yang berikutnya ini, 2 pertanyaan ini berkaitan sama apa hal yang sangat membantu dia berkaitan sama kesenangannya dia, karena dia senang melakukan atau pakai itu, dia senang pakai cara itu, senang dia, misalnya kayak gitu. 2 hal ini. Ya, pertanyaan ketiga adalah